Ini bentuk jadinya peta tersebut. Setelah banyak terdigitasi seperti ini, maka itulah yang kita simpan. Buat kontur Merapi itu kita simpan dia filenya tadi. Kok lama sekali. Ini simpan save as dalam bentuk bukan KMZ tapi KML. Dirubahnya di KML. Setelah dirubah, dia itu, maka save as aja. Setelah itu baru kita buka lagi software yang kedua, yaitu namanya di Chrome. Setelah di Chrome itu nanti kita cari yang namanya, ini disimpan juga save as file yang namanya GVS Visualizer. Belum nampak ini, cepat aja. Enggak juga nampak. Oke, design GVS Visualizer ini. Kemudian dari ini kita choose file yang kita choose inilah nanti kita pilih data membuat kontur Merapi. Setelah kita pilih kontur Merapi, kita percepat ya. Itu nampak. Itu dia. Open, setelah di open, kemudian kita convert art elevation, ditekan itu. Setelah itu ditekan nanti maka secara ini harus terkonek dengan internet ya. Terkonek internet baru bisa bekerja. Setelah terkonek internet nanti maka dia akan bekerja sendiri. Setelah dia bekerja sendiri itulah kita akan mengambil datanya ini. Karena kalau tidak konek internet dia tidak bisa bekerja. Harus terkonek dengan internet. Baru dia itu bisa bekerja. Sudah jadi, kita tinggal download ini saja. Kita download data ini, kita tengoklah nanti di file download, kita rubah namanya. Setelah namanya dirubah sesuai dengan itu, maka kita buka lagi yang namanya nanti folder. Ini dia di atas ini. Ini yang kita rubah. Ini bentuk filenya. Ini dirubahnya dalam bentuk gambar menjadi bentuk angka ini. Koordinat X, koordinat Y, ketinggian, kemudian ada jam-jam waktu yang lainnya. Tapi itu tidak perlu, kan kita hapus itu nanti. Setelah kita hapus, ini disimpan. Nah, setelah itu, oke. TCX Converter namanya. Kita ada filenya, ini filenya TCX Converter. Ini jadinya kita open file nanti. Open file, setelah file di open, kita pilihlah di mana letak file kita tersebut. Kita oke saja lagi. Maka dia akan bekerja. Ini dia. Cari di mana file kita simpan. Ini dia. Oke. Di open. Setelah di open itu dia akan bekerja. Katakan open. Buat kontur. Ini dia. Dia itu bekerja nih. Maka dia muncul latitude, koordinat X, koordinat Y. Kemudian tinggi tempatnya, jaraknya, RPM, ADS ini tidak perlu. Distance, RPM, ADS ini kita akan buang nanti. Kemudian juga ini kita rubah lagi jarak 100 sebelah awal sekali baru lihatnya di sini. Setelah itu terjadi, selesai, ada tanda hijau di sini, tanda selesai itu. Kemudian kita simpanlah data ini lagi agar bisa kita dalam bentuk CSV. Ini yang kita tekan, CSV. Maka kasihlah namanya, karena data CSV ini nanti akan bisa kita buka di Excel. Itu harus kata no, jangan lupa, karena ada yang no, ada yang yes. Kalau kita coba kedua ini kebetulan harus no, baru bisa bentuk tabel. Kalau pakai yes dia itu menyatu, jangan filenya disimpan. Jadi ini harus dicoba kedua dulu, karena tergantung kita menginstal laptopnya. Program ini di laptop ada yang dikasih no, ada yang dikasih yes. Kebetulan ini adalah kasih no.
mode no, ini sudah betul datanya, no, ditekan no itu artinya. Setelah itu maka dibukalah folder lagi, kita cari yang Excel. No, bukalah itu. Maka di Excel itu nanti setelah itu kita simpan dengan bentuk Excel. Excel 97 2000 boleh. Dari data CSV itu kita simpan menjadi bentuk Excel. Terus ini dia. Kita open di Excel, ini dia jadinya. Maka kemudian kita susunlah data ini lagi. Mana yang perlu kita gunakan kita ambil, yang tidak kita buang. Jadi unit time kita buang. Ini dia. Kita merubahnya ke bentuk filenya bentuk Excel. Oke. Nah, itu ini dia. Dan perlu kita select, kita delete. Yang lain itu juga gitu. Wahai anak muda dan pemirsa, inilah cara kita mengambil database untuk membuat peta 3 dimensi. Dari Google Earth menggunakan program Google Earth, kemudian GPS Visualizer dan TCX Converter dan Excel. Kemudian setelah ini baru kita gunakan yang namanya satu lagi kita insert oke, insert file. Kita insert, kita pindahkanlah file satu, pindahkan yang mau kita cut, kemudian dipastikan di C. Setelah pasti di C, maka yang di A itu kita hilangkan, delete. Itu dia datanya. Kemudian kita simpan lah data itu, simpan data yang kita mau tersebut lagi untuk server. Kalau kata server karena ini akan dibentuk jadi server. Selanjutnya kita akan buka file server 11 itu. Itu dia. Server 11 itu kan kita buka. Ini dia server 11. Registrasinya nanti, maka filenya di open. Pilihlah data yang tadi, mana di download, kemudian dia kontrol server, maka jadilah dia. Ini kita masuk ke sini, kita masuk ke situ, jadilah dia itu peta. Datanya diolah data itu, kita tekan OK, maka kita ambil dari server itu yang namanya nanti map. Dari map itulah maka jadinya ini. Kita ambil map grid. Inilah jadi peta Gunung Merapi dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensinya inilah bisa kita rubah-rubah warnanya, apa yang kita mau, bentuknya juga bisa. Ini dia. Itu ada sedikit gunung. Kita simpanlah untuk apa untuk kita. Inilah dari Google tadi dirubah menjadi peta 3 dimensi dan server yang bisa kita masukkan data-data tambah lainnya yang berjumlah jutaan. Ini adalah nama daerah ini. Untuk mencari nama daerah. Ini nama daerahnya. Kita masukkan juga. Mencari berapa nama daerah dekat itu. Kemudian setelah kita cari nama daerah itu akan kita masukkan ke peta 3 dimensi tadi. Itu maksudnya kita ambil koordinatnya, kita simpan di Excel itu. Kita tahu ini copy paste ya koordinat itu. Simpan di situ, kasih nama daerahnya apa. Nanti itulah yang akan kita petakan lagi yang mudah kita untuk mendeteksi daerahnya. Itulah tujuannya. Ini dia. Jadi kita masukkan ke sini. Ini dia. Mana simpan file tadi, nama-nama kampung di Merapi kan, nama kampung di Merapi itu. Itulah kita masukkan sini. Ini dia. Jadilah dia tuh.
kita robah dia.